Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidina 'ala al-qa'idina darajat. Walhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummah. كما قال تبارك وتعالى عز وجل في آيته الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المناسبة المباركة السعيدة عسى أن الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا مغفورا مستجابا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يرزقنا بسببه فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين فعسى الله أن يجعلنا من المؤمنين المتقين المفلحين الصالحين المصلحين الفائزين في الدين والدنيا والآخرة بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Setelah memanjatkan puji dan puja yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah barang tentu disertai dengan salawat, salam serta kesejahteraan yang semoga dilimpah curahkan sebanyak bui di laut, sebanyak gemintang di langit, sebanyak pepasir di darat, sebanyak setiap kedipan mata, denyut nadi, detak jantung, ayunan tangan dan langkah kaki seluruh makhluk Allah Ta'ala di langit dan di bumi, dan sebanyak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluas kekuasaannya Allah Azza wa Jalla, keharibaan Rasul penutup Nabi terakhir yang cahayanya telah Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit bumi serta seisinya, yang dari cahayanya itu Allah ciptakan para malaikat alaihimus salam, yang dengan penciptaannya Allah ciptakan semua yang ada menjadi ada di langit dan bumi semua, yang tiada lain tiada bukan adalah Rasul penutup Nabi terakhir, kekasih kita, belahan nyawa kita tercinta, sirru hayatil wujud wassababul a'zam likulli mawjud, habibuna wa nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selanjutnya ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah, salam penghormatan yang disertai dengan kecintaan dan kebanggaan
dari lubuk hati sanubari yang paling dalam, saya sampaikan kepada segenap para habaib, segenap para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren, para murabbi, para muallim di majlis-majlis taklim, para murabbi di majlis-majlis zikir yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini, terkhusus kepada orang tua dan guru kita bersama, pimpinan pondok pesantren Al-Ghuraba, yakni al-alim wal-allamah al-mukarram wal-muhtaram Kyai Haji Ahmad Zubairi, yang sama kita muliakan, sama kita hormati, yang selalu kita doakan semoga segenap para habaib, segenap para alim ulama yang tulus banting tulang berjuang malam dan juga siang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, sampai mempertaruhkan nyawa untuk membela agama, membangun bangsa dan negara. Semoga mereka senantiasa, selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa 'azamallahu ujurakum, wa baraka fikum, wa syakarallahu sa'yakum, wa rafa'allahu syu'unakum fid dini wad dunya wal akhirah. Kepada segenap jajaran panitia yang telah berjibaku berjuang penuh pengorbanan untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, di dalam rangka yaitu syukuran ikhtitam akhir sana daripada pondok pesantren Al-Ghuraba, yang didukung penuh oleh para agnianya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh ulamanya, dan didukung penuh oleh wali-wali, santriwan, santriwati di pondok pesantren Al-Ghuraba, didukung penuh oleh aparatur pemerintahan, para penegak hukumnya. Mari kita doakan semoga yang mendukung penuh terselenggara dan suksesnya acara kita pada malam hari ini, baik itu dengan fikirannya, baik itu dengan tenaganya, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan doanya, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan salihan maqbulan mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga dengan berkah fadilah keutamaan acara ini, pondok pesantren Al-Ghuraba tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan thayyiban salihan muslihan mubarakan ma'muran fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga seluruh santriwan santriwatinya dicetak dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tunas-tunas harapan agama, bangsa dan negara di kemudian hari, di antara para salihina wa salihat, muslihina wa muslihat, mu'minina wa mu'minat, muslimina wa muslimat, mujahidina wa mujahidat, mubarakina wa barakat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, segenap kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga semua yang merapat dari dekat, yang datang dari jauh, setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi, detak jantung dan kedipan matanya, dari awal pergi sampai kembali, dijadikan asbab yang qawiyah, dijadikan asbab yang mustajabah, agar tidak ada yang pulang satupun kita dari tempat ini kecuali dosa kedosaannya digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persoalan hidupnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh beban-beban hidupnya semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cita-cita terbaik dunia akhiratnya dikabul, diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya disolihin dan solihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
keluarganya disakinah mawadah marhamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya disuci bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah penuh dengan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting dari semua yang penting tadi, semoga sekembalinya kita dari tempat ini senantiasa ada dalam bimbingan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala hingga sampai penghujung hidup kita, akhir tarikan nafas kita. Tidak ada yang mati satupun kita, keluarga, anak cucu cicit keturunan kita, sahabat keluarga handai tolan kita, kecuali mati dalam keadaan menggenggam teguh akidah ahlus sunnah wal jamaah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Pak Bu sekalian, untuk menambah keberkahan kalian kita pada malam hari ini, kita hadiahkan pahala, ganjaran, keutamaan, kemuliaan daripada majlis yang mulia ini untuk ibu bapak kita, untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita yang tercinta yang telah wafat meninggal dunia. Semoga dengan sebab kalian kita di tempat ini, mereka diterima iman Islamnya, diampunkan dosa perdosaannya, diterang benerangkan alam kuburnya, dinikmatkan alam barzakhnya, diperkuat dan diperhebat, diperberat timbangan mizan amal kebajikannya, diringankan timbangan amal keburukannya, diselamatkan di saat melintasi jembatan suratul mustaqimnya, diberikan air dari telaga Al-Kautsar Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan diselamatkan dari ancaman kilatan api neraka jahanam, diperjumpakan dan kita kembali saudara seperti kita disatukan dalam satu atap rumah di dunia ini, kembali bisa berjumpa dengan orang tua, leluhur-leluhur kita, goro-goro kita tercinta yang mulia, kelak dalam satu atap surganya Allah bersama habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Semuanya siap baca salawat dulu, semuanya siap baca salawat, siap baca salawat. Ya Rabbi salli ya Rabbi alaihi wa sallim ya li'ala Muhammad ya Madura tanah Aswaja, betul? Aswaja cinta sholawat, betul? Coba kita tes suaranya biar lebih kenceng, lebih serempak, lebih kompak lagi. Siap semuanya? Siap semuanya? Ya Rabbi balighul ya Rabbi khussah ya Rabbi ridha'ani ya Rabbi warḍa'ani surana sabaya ya Rabbi salli. Mana suaranya Madura, angkat suaranya. Ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala
Selatan serempak banyak. Coba lagi sholawat, kita pancarkan flash baterai HP-nya, kita nyalakan sinar sholawat dari Pamekasan untuk Madura, untuk Indonesia agar diberkahi dengan syafaat Nabi. Setuju? Setuju? Baik itu yang ibu-ibu di atas, baik itu bapak-bapak yang di bawah, semua anak muda angkat, yang punya HP flash, baterai HP-nya angkat semuanya. Angkat semuanya. Ya, siap hadroh, tim hadroh siap semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam alaihi Rasulullah al-Fatih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum dilanjutkan, semuanya siap ngaji? Jawab yang kompak, siap ngaji? Siap ngaji? Siap konsentrasi? Coba angkat tangan semuanya biar hilang kantuk dan lesuleulahnya. Angkat tangan semuanya, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Madura dilawan. Alhamdulillah, Madura jangankan ngaji biasa, saudara, berdarah-darah buat bela agama siap juga. Betul? Betul. Madura jangankan datang ke pengajian dalam keadaan aman, saudara, dalam keadaan perang. Anak-anak Madura, Kiai Madura, umat Islam Madura tidak akan mundur barang satu tapak jengkal tanah pun, walaupun sampai bersimbah darah untuk membela agama bangsa dan negara, saudara. Hidup Madura, hidup Kiai, hidup ulama, hidup habaib, hidup santri. Takbir. Alhamdulillah. Saudara, saya hanya ingin mengingatkan bahwa keberadaan pondok pesantren jauh sudah ada sebelum merah putih berkibar, saudara. Pesantren sudah ada jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia lahir, saudara. Kiai, santri, surau, langgar masjid, dan pondok pesantren jauh, saudara, sudah ada sebelum kita punya negeri yang bernama Indonesia ada. Betul apa betul?
Betul betul. Sejak datangnya saudara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sejak datangnya para ulia illah min sadati dzurriyyatin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mendirikan surau, mereka mendirikan langgar, mereka mendirikan masjid. Setelah itu saudara, langgar, surau, masjid dibangun. Setelah itu mereka bangun madrasah. Setelah itu mereka bangun saudara dayah. Kalau di Aceh namanya dayah saudara, kalau di tanah Jawa namanya pondok pesantren. Betul? Betul. Kalau umat Islam kita mau tahu bagaimana peran serta aktif dan andil jasa pondok pesantren buat Nusantara, jasa pondok pesantren saudara buat NKRI, mari kita lihat saudara. Ketika datang saudara para duat minas sahaba wa dzurriyyah datang ke Nusantara dekade abad ke-6 alias tahun 600-an, dari Langgar, dari surau, dari madrasah, dari pondok pesantren saudara, tersebarlah dai-dai dan mubalik-mubalik saudara masuk ke kerajaan-kerajaan Islam, masuk ke kerajaan-kerajaan yang tadinya Hindu, lantas berasimilasi saudara antara keturunan Rasul dengan anak-anak dan putri-putri kerajaan. Hanya dari pondok pesantren saudara lahirlah kesultanan-kesultanan Islam. Betul. Dari murid-murid kiai, dari santri-santri pondok pesantren lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di mana-mana, seperti saudara kerajaan Islam Samudra Pasai, seperti saudara kerajaan Islam Perlat, seperti kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, baik itu di Maduranya, baik itu di Jawa Baratnya, baik itu di Jawa Timurnya, baik itu di Jawa Tengahnya, baik itu di Sumatera Baratnya, baik itu di Sumatera Selatannya, baik itu di Sumatera Utaranya, baik itu saudara di Acehnya, semua bersumber dari pondok pesantren muncul berdiri kesultanan Islam saudara. Takbir. Saya berkata kalau begitu jasa pondok pesantren besar apa kecil? Kayak nggak yakin ngajinya. Jasa pondok pesantren untuk Nusantara besar apa kecil? Begitu dong. Jasa para kiai untuk Nusantara besar apa kecil? Besar apa kecil? Takbir. Hati-hati saudara. Ketika datang Portugis, ketika datang Inggris, ketika datang Belanda saudara, sebelum adanya para jenderal, sebelum adanya polisi, sebelum adanya tentara, sebelum adanya presiden saudara, siapa yang menabuh genderang perang kepada bajingan-bajingan penjajah yang akan merampok jengkal tanah Nusantara? Kalau bukan kiai, kalau bukan santri, kalau bukan pondok pesantren yang siap mati untuk tanah kelahiran mereka saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Faham apa faham? Sekali lagi jasa pondok pesantren untuk Nusantara besar apa kecil? Pengorbanan para kiai untuk Nusantara banyak apa sedikit? Siap muliakan para kiai, siap muliakan para ulama, siap menjunjung tinggi martabat pondok pesantren. Takbir. Sampai di situ jelas? Halo jelas? Faham? Alhamdulillah. Singkat cerita saudara, beres masa kerajaan dan kesultanan, murid-murid para kiai yang sudah jadi kiai, murid para sadat zuriyah Nabi yang sudah jadi ulama, mendirikan ormas-ormas Islam saudara. Dari mulai ormas Islam yang tertua sampai yang termuda, berdirilah saudara yang namanya Jamiat Al-Khairat, berdirilah saudara yang namanya Irsyad, berdirilah saudara yang namanya Persatuan Islam, berdirilah saudara yang bernama yaitu Ormas Muhammadiyah, dan tidak terlepas Hadratus Syekh Kiai Haji Mas Ari
Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala mendirikan ormas Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Betul, betul. Dan dari santri-santri pondok pesantren, saudara, kiai-kiai mencetak santri-santrinya menjadi pembela bangsa dan negara. Gabung dengan BKR, gabung dengan TKR, akhirnya gabung dengan TNI, baik itu Laskar Hizbullahnya, baik itu Laskar Sabilillahnya. Hei, siapa itu Laskar Sabilillah? Siapa itu Laskar Hizbullah? Tiada lain adalah santri-santri, muridnya kiai, muridnya ulama yang bergabung dengan tentara rakyat untuk melawan penjajah di negeri ini, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Faham apa faham? Sekali lagi, jasa pesantren untuk negara banyak apa sedikit? Jasa santri untuk negeri, saudara, besar apa kecil? Besar apa kecil? Takbir. Berarti santri-santri bangga kalian menjadi muridnya kiai, bangga apa tidak? Bangga kalian menjadi pecinta para habaib, bangga apa tidak? Bangga menjadi santri pondok pesantren, bangga apa tidak? Siap pertahankan harga diri santri, siap pertahankan marwah pondok pesantren. Takbir. Nggak berhenti di situ, saudara. Ketika Indonesia sudah merdeka dari Belanda, saudara, datanglah Jepang dan lain sebagainya. Lantas, saudara, Inggris mau datang ikut menjajah lagi. Emang lu pikir siapa yang menabuh genderang perang, yang menggemparkan resolusi jihad, kalau bukan, saudara, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Betul apa betul? Akhirnya, saudara, jamaah dari pondok pesantren, dari majelisnya, santri-santri dari majelisnya, saudara, dari pondok pesantrennya, sudah yang belajar sudah kanuragan, zahir dengan batinnya, yang diisi dengan wirid, hizib, ratib, saudara, mereka menjadi pasukan anak-anak bangsa yang paling setia kepada merah putih. Dan terjadilah, saudara, pertempuran di Surabaya, sehingga saat itu bajingan Inggris mati tuang langgang di bawah kaki-kaki santri, di bawah kaki-kaki kiai yang bersimbah darah untuk negeri pertiwi yang kita cintai ini, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Yang hari ini, hari resolusi jihad tersebut diperingati menjadi hari santri, dan 10 Novembernya, saudara, diperingati menjadi hari pahlawan. Betul. Oh, yang satu hari santri, yang satu hari pahlawan. Artinya, saudara, embrio kepahlawanan di negeri ini dari mana, saudara, benihnya? Kalau bukan dari orang-orang yang suka ngaji siang dan malam. Betul. Betul. Kira-kira saya sampaikan jelas apa jelas? Faham apa faham? Sekarang pondok pesantren dituding sarang teroris. Hati-hati, hati-hati, saudara, hati-hati. Ini musuh-musuh agama, musuh-musuh negara, tahu persis bahwa pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tiang sendi kehidupan beragama dan berbangsa bernegara di Indonesia, salah satunya adalah pilar, tiang, soko guru, saudara, pondasi yang disebut dengan pondok pesantren. Maka, saudara, ketika mereka ingin merusak agama, ketika mereka ingin merusak bangsa dan negara, PR terbesar pertama sekali adalah obrak-abrik pondok pesantren, hancurkan ormas Islam, saudara, adu dombakan kiai-kiai, saudara, adu dombakan ormas-ormas Islam, sehingga ketika pondok pesantren lumpuh, ketika kiai saling beradu, ketika ormas Islam saling cakar, maka soko guru, pilar, pondasi kekuatan agama bangsa dan negara bisa runtuh. Betul. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak?
Kalau begitu siap pertahankan pondok pesantren semua aja. Takbir. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin berwasiat kepada diri sendiri yang untuk disampaikan kepada semua jamaah, baik itu orang tua santrinya, baik itu santri-santrinya, baik itu para muallim murabbi, para asatidz dan ustadzatnya. Saudara, ya kita pengen punya anak-anak kita yang soleh, betul, betul. Memang saudara, salah satu tujuan memasukkan anak kepada pesantren agar anak kita menjadi soleh dan solehah, betul, betul. Dengan harapan manakala kedua orang tuanya sudah wafat, manakala leluhurnya sudah meninggal dunia, ini anak soleh bisa menjadi manfaat buat ibu dan bapaknya, betul. Tapi saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, tapi saya ingin ingatkan bahwasannya ibu, bapak, orang tua murid, santri, ustadzat, asatidz, jangan hanya punya target mencetak anak-anak kita menjadi soleh. Jangan hanya punya target anak-anak kita menjadi solehah, tapi cetak setelah kesolehan anak itu dibentuk, setelah kesolehan putra putri kita dibangun, jadikan anak-anak kita bukan hanya sekedar soleh, tapi muslih. Bukan hanya sekedar solehah, tapi muslihah. Mau tahu nggak bedanya antara soleh dengan muslim? Mau tahu apa tidak? Jawab yang kompak. Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Siap ngaji? Siap konsentrasi? Takbir. Ibu bapak sekalian, dari makna lugawi tentang saleh wa muslih, qala al-ulama, telah berkata menerangkan para ulama, man huwa saleh, siapakah orang yang saleh tersebut? Huwa, dialah orang, man, siapa yaqumu bihaqqillahi wa bihaqqi ibadihi, siapa orang yang melaksanakan haknya Allah, memenuhi haknya Allah, memenuhi hak hamba Allah, maka dia sudah sah disebut orang soleh untuk laki-laki, solehah untuk perempuan. Betul? Betul. Manakala putra putri kita sudah memenuhi kewajibannya kepada Allah secara vertikal kepada Allah, salatnya bagus, zakatnya bagus, saum Ramadannya baik, saudara, haji dan umrohnya lurus sesuai dengan syariat, maka dan setelah itu dia penuhi hak bertetangganya, kewajiban kepada orang tuanya, kewajiban kepada kakak dan adik-adiknya, paman bibinya, dengan akhlakul karimah kepada tetangganya. Maka setelah pemenuhan hak kepada Allah, hak kepada hamba-hamba Allah, dia sudah masuk ke dalam kategori soleh atau solehah. Alhamdulillah. Maka dimasukkan kepada pesantren, saudara, diajarkan ilmu syariat, diajarkan ilmu hakikat, diajarkan ilmu ma'rifat, biar tahu persis saudara apa kewajiban kepada Allahnya, apa kewajiban kepada Rasulnya, apa kewajiban kepada sesama manusianya, sehingga dia bisa menggapai predikat anak yang soleh. Kira-kira jelas apa jelas? Faham? Ada yang lebih tinggi daripada itu, Pak. Ada yang lebih tinggi daripada ibu, itu Bu, yaitu adalah muslih atau muslihah. Apa itu muslih? Apa itu muslihah? Amal muslih, adapun orang yang muslih, kata ulama, huwallazi yatawalla islahan nas. Orang yang muslih adalah alladzi yang yatawalla, menangani, mengurusi, melaksanakan islahan nas,
perbaikan kepada manusia, saudara. Jadi ketika sudah dibangun salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, akhlak pribadi terhadap sesamanya, tidak cukup di situ, saudara. Orang yang muslim, dia bagaimana mengindahkan akhlak tetangganya, bagaimana saudara memperbaiki akhlak anak bangsanya, memperbaiki saudara moralitas tetangganya. Itu masuk ke dalam kategori muslim. Alladzi yatawalla islahan nas, yang mengurusi, yang menangani, yang melaksanakan perbaikan kepada sesama manusia. Wa yatawalla taujihahum wa irsyadahum wa amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar. Orang yang muslim setelah saudara dia melaksanakan yaitu perbaikan kepada manusia dengan apa? Yaitu dengan menangani, melaksanakan taujihahum, mengarahkan umat manusia, wa irsyadahum, menunjukkan umat manusia, wa amrahum, dan menyuruh umat manusia, wa nahyahum, dan melarang umat manusia dari kemunkaran. Mana kata anak ibu, manakala anak bapak bisa sampai ke kategori muslim, yaitu yang melaksanakan perbaikan kepada manusia, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sudah memberikan petunjuk kepada manusia agar terjadi perubahan di anak bangsa, maka anak kita masuk ke dalam kategori muslih atau muslihah. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, jelas apa jelas? Jadi mana yang lebih tinggi saudara derajatnya di sisi Allah, soleh apa muslih? Jawab yang kompak, soleh apa muslih? Jawab yang serempak, soleh apa muslih? Soleha apa muslihah? Yakin? Betul? Takbir. Karena derajatnya lebih tinggi, jangan kaget para santri. Ketika masuk kita ke dalam kategori muslim, tantangannya luar biasa, cobaannya lebih berat, saudara. Ingat kita punya nabi, saudara. Ketika kita punya nabi masih soleh secara pribadi, akhlaknya baik kepada ibu bapaknya, kepada paman-pamannya, saudara. Akhlaknya baik kepada tetangga-tetangganya. Jangankan yang mengimaninya, orang kafir pun saudara menjuluki dengan julukan yang luar biasa, yaitu Al-Amin, manusia yang teramat sangat terpercaya. Betul. Ketika beliau masih dalam kategori soleh secara pribadi, saudara, akhlaknya baik, jujur, saudara memberikan uswah hasanah, qudwah thayyibah, maka saat itu saudara, jangankan yang beriman, jangankan keluarga, kafir sekalipun memuji dan menyanjungnya dengan julukan Al-Amin. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi ketika Nabi menjadi muslim, memperbaiki keadaan akidah umat Islam, mengetuk pintu surah dengan tauji, wa irsyadahum wa amruhum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar, baru berubah dari cinta menjadi benci, saudara. Dari julukan Al-Amin menjadi tudingan dan tuduhan majnun kepada Nabi, saudara. Betul apa betul? Betul betul. Kenapa, saudara? Karena saat itu Nabi ningkat, saudara, dari soleh menjadi muslih. Saat Nabi kita diangkat menjadi Rasul penutup, Nabi terakhir, yaitu Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas apa jelas? Faham apa faham? Jadi mending mana, jadi soleh apa muslih? Jawab yang kompak, soleh apa muslih? Soleh apa muslih? Kenapa pondok-pondok pesantren dulu? Kenapa madrasah-madrasah dulu? Kenapa santri-santri dulu, saudara? Berani mereka lawan penjajah, berani saudara menjadikan anak-anak bangsa kita menjadi baik, ada di garda terdepan di dalam perjuangan kemerdekaan. Karena para kiai yang mencetaknya, para habaib yang mencetaknya, para syara'i, para sadat yang mencetak mereka, para santri, bukan hanya sekedar mencetak menjadi anak soleh, tapi mencetak menjadi generasi muslim, sehingga pada pesantren menjadi agen perubahan, agen saudara perubahan buat bangsa dan negara. Dan ini saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kira-kira jelas apa jelas? Faham? Muncul pertanyaan, saudara. Kiai, apa manfaatnya kalau anak saya ningket dari soleh menjadi muslim? Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Jawab yang kompak. Mau tahu apa tidak? Suatu saat di dalam sebuah riwayat hadis, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Nabi kita tercinta, saudara. Apa pertanyaan beliau radhiyallahu an? Ya Rasulullah, hal min jihadin ghair qitalil kafirin wal musyrikin? Wahai Rasul, apakah ada jihad yang lain selain memerangi orang kafir dan orang musyrik? Nabi menjawab, na'am, iya ada, kata Nabi. Inna, sesungguhnya, lillahi, Allah memiliki manusia-manusia yubahimuhumullahul malaikah, yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Saudara, yang mereka punya keunggulan. Apa keunggulan mereka? Diberikan peluang untuk memberikan 70 syafaat kepada 70 ahli warisnya. Ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasul? Siapakah mereka wahai Nabi? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal muhibbuna fillah. Mereka adalah penegak amar ma'ruf, mereka adalah penegak nahi munkar, dan saling mencintai di jalan Allah. Ingat saudara, takrif dari ulama tentang muslim, alladzi yatawalla islahan nas, yang mengurusi, yang menangani perbaikan di antara manusia, yatawalla tawjihahum wa irsyadahum wa amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar. Ketika anak-anak kita, saudara, menangani amar ma'ruf nahi munkar, menangani tawjih, menunjukkan umat manusia, memperbaiki umat manusia dari salah menjadi benar, dari sesat menjadi tauhid, dari munkarat sulumat mukhalafat menjadi akhlakul karimat, maka saat itu anak-anak kita termasuk muslim alias penegak amar ma'ruf nahi munkar. Nanti saudara, saat di pengadilan Allah, anak kita akan diberikan peluang untuk memberikan syafaat kepada 70 ahli warisnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis tersebut, afdal minas syuhada, lebih utama derajatnya daripada orang yang sudah wafat di medan juang, gugur di medan tempur, mati syahid di jalan Allah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Santri siap jadi muslim? Siap jadi muslim? Ibu bapak sekalian siap jadi muslim? Takbir. Cuman nggak bisa saudara naik ke derajat muslim kalau tidak diawali saudara dari soleh terlebih dahulu. Maka saudara raihlah predikat soleh, setelahnya kita raih predikat muslim. Kita doakan semoga pondok pesantren Al-Ghuraba bisa melahirkan pejuang-pejuang agama, kesatria-kesatria bangsa dan negara yang siap menjadi agen perubahan di negeri kita tercinta, dengan memperbaiki bangsanya, rakyatnya, dan menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan dan menyongsong kemajuan dan kebangkitan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saya berdoa, siap semuanya berjuang, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela agama. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira apa saya sampaikan jelas apa jelas? Faham? Jadi pesantren sekali lagi penting apa penting? Adanya pesantren di sebuah daerah penting apa tidak? Penting apa tidak? Dampaknya buat negara buruk apa bagus? Benar apa salah? Lurus apa bengkok? Pahala apa dosa? Berkah apa laknat?
Berarti yang anti pondok pesantren kira-kira pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Betul? Yakin? Takbir? Alhamdulillah, kira-kira sampai di situ jelas apa jelas? Faham apa faham? Baik, saya bertanya nih, ngaji terusin apa jangan? Terusin apa jangan? Siap sampai jam 11? Siap sampai jam 12? Siap sampai datang Habib Bahar? Betul? Takbir. Saudara, ada upaya yang masif, terstruktur dan sistematis agar bisa membunuh saudara karakter-karakter muslim. Apa saudara? Dengan dimasukkannya paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Mau tahu paham tersebut? Halo, jawab kompak. Mau tahu paham tersebut? Pahamnya spilis. Apa? 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 Spilis. Apa itu spilis? S-nya sekularisme, P-nya pluralisme, dan L-nya liberalisme. Apa tadi itu? Sekularisme. Terus apa tadi itu? Pluralisme. Terus yang ketiga apa? Liberalisme. Ini yang merontokkan karakter muslim, saudara. Ini yang merontokkan karakter muslim. Jadi manakala rontok karakter dan tabiat muslim karena paham ini, maka akan orang menjadi cukup dengan membangun kesalahan pribadi dan tidak dianggap penting membangun kesalahan sosial. Dan akhirnya, saudara, manusia menjadi nafsi-nafsi, dan adanya pondok pesantren semakin banyak tidak mampu membuat perubahan di hadapan bangsa dan negara. Bahaya apa tidak? Kira-kira perlu nggak saya terangkan ketiga paham yang sesat ini? Perlu apa tidak? Yang keempat, perlu apa tidak? Yang pertama, anak-anak santri simak dengan baik. Yang pertama adalah sekularisme. Sebutkan bareng-bareng apa? Kurang kompak apa? Sekularisme. Isme itu paham. Sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Jadi sekularisme intinya adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sudahlah, jadi santri di pesantren saja. Sudahlah, jadi muslim di masjid saja. Gak usah bawa agama ke pasar. Gak usah bawa-bawa agama ke gedung anggota dewan. Gak usah bawa-bawa agama ke urusan politik. Gak usah bawa-bawa agama ke urusan negara. Madrasah tempatnya agama, masjid tempatnya agama, surau langgar tempatnya agama, pondok pesantren tempat agama. Di luar itu jangan ikut campur dalam urusan yang lain selain daripada urusan itu. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Ini akan merontokkan saudara karakter dan jiwa-jiwa seorang muslim. Akhirnya Islam hanya nampak di pondok pesantren, tidak di gedung saudara pemerintahan. Akhirnya Islam hanya nampak saudara di madrasah, di masjid, di surau, di langgar. Tidak nampak dalam urusan ekonomi, apalagi dalam urusan politik, apalagi dalam urusan sosial, apalagi dalam urusan budaya. Saudara, akhirnya Islam saudara hanya menjadi seremonial, hanya menjadi ritual, hanya menjadi saudara kemasan, sementara dalamnya kosong daripada perbaikan terhadap manusia, agama, bangsa dan negara. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Saya bertanya, ya berkembang serempak orang Madura, apa bisa agama dipisahkan dari kehidupan? Bisa apa tidak? Bukan kompak kayak nggak yakin. Boleh nggak kita pisahkan agama dari kehidupan? Boleh apa tidak? Jawab yang kompak, boleh apa tidak? Boleh apa tidak?
Tidak boleh, saudara, betul. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi, dalam Islam, kaffah, secara keseluruhan. Bahkan Allah menyindir orang-orang Yahudi, saudara. Afa tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian imani sebagian daripada ayat, lantas kalian kufur terhadap ayat? Kalian imani ayat tentang sholat, tapi kalian tidak imani ayat tentang kepemimpinan. Kalian imani ayat tentang, saudara, zakat, tapi kalian tidak imani ayat tentang bagaimana, saudara, membangun ekonomi umat. Itu karakter orang Yahudi. Jadi sekali lagi, saudara, boleh tidak Islam kita pisahkan dari kehidupan? Boleh apa tidak? Jawab yang kompak, tidak. Jawab boleh apa tidak? Jawab yang kompak, boleh apa tidak? Siap tegakkan Islam dalam ekonomi, siap tegakkan Islam dalam politik, siap tegakkan Islam dalam sosial, siap tegakkan Islam dalam budaya, siap tegakkan Islam dalam keluarga, siap wujudkan dan jalmakan Islam dalam pribadi. Siap apa tidak? Takbir. Alhamdulillah. Itu paham sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Jelas? Jelas? P-nya apa tadi itu? Pluralisme. Plural itu apa? Banyak. Isme itu apa? Paham. Apa itu pluralisme? Isme itu paham, plural itu banyak, saudara. Apa maksud dari paham pluralisme? Paham yang menyatakan semua agama benar. Paham yang menyatakan semua agama benar, saudara. Sehingga, saudara, saat itu mikroposi akidah umat. Saudara, ketika kita menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling diridhoi, kita punya hak untuk menyatakan Islam adalah agama yang paling benar. Betul apa betul? Orang Kristen silakan menyatakan agama yang paling benar. Orang Hindu, Buddha silakan meyakini agama yang paling benar. Tapi jangan juga dilarang umat Islam, saudara, untuk meyakini bahwa agama Islam adalah paling benar. Betul. Sehingga kita dilarang mencampur adukan agama, saudara. Sehingga pluralitas yes, pluralisme no. Pluralitas, saudara, lurus. Pluralisme bengkok, pluralitas benar, pluralisme salah, saudara. Keberagaman agama harus dijunjung tinggi, tapi pencampuran aduk agama harus ditolak mentah-mentah. Betul. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, terus la a'budu ma ta'budun. Ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Akhirnya, saudara, hari ini orang yang memegang teguh agama, menjadikan agama Islam terbaik, terbenar bagi dirinya, dianggap, saudara, anti keberagaman agama, dianggap anti NKRI, dianggap perusuh, dianggap pemecah belah. Padahal, saudara, konstitusi di negeri kita, Undang-Undang Dasar 45 menjamin, saudara, setiap anak bangsa untuk memegang teguh agamanya. Betul. Sekali lagi, paham pluralisme boleh apa tidak? Benar apa salah? Lurus apa bengkok? Lurus apa bengkok? Apa agama yang paling benar? Jawab yang kompak. Agama yang paling benar itu apa? Agama yang paling lurus itu apa? Agama yang menjamin keselamatan itu apa? Apa? Inna din indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Itu paham yang kedua, P-nya. Jelas apa jelas? Faham apa faham? Berarti mencampur adukan agama boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Santri boleh nggak ikut ritual agama Hindu? Boleh apa tidak? Orang Buddha diikuti, saudara, ritual Hindunya? Boleh apa tidak? Orang Hindu boleh nggak ikut sholat sama kita? Boleh apa tidak?
Jawab yang gampang, boleh apa tidak? Tidak boleh, saudara. Lakum dinukum waliyadin, karena itu pencampur adukan agama. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Dan yang terakhir L-nya adalah liberalisme. Isme itu paham, liberal itu bebas. Liberalisme paham yang mengatakan bahwa manusia punya kebebasan mutlak. Kitab sucinya apa? Hak asasi manusia. Mabok katanya boleh, asal tidak ganggu orang. Zina boleh, asal tidak ganggu orang. Judi boleh, asal tidak ganggu orang. Itu adalah paham liberalisme. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Paham liberalisme sesat apa benar? Jawab yang gampang, sesat apa benar? Bahaya, saudara. Orang berkeyakinan punya hak mutlak atas dirinya, gak boleh diatur-atur. Nafsi-nafsi, saya yang mabok, saya yang puyeng, saya yang nyungsep, saya yang keterak-kerak mobil, kenapa lu ikut sewot? Itu orang-orang liberal mengatakan, saudara. Orang yang mabuk harus dibiarkan, orang yang judi harus dibiarkan, orang yang saudara berzina harus dibiarkan, karena mereka itu adalah hak asasi pribadi mereka masing-masing. Bahaya apa tidak? Jawab yang gampang, bahaya apa tidak? Makanya ketiga paham ini akan merontokkan karakter-karakter muslim, dan akhirnya manusia akan cukup dengan keserahan pribadi, dan akhirnya pondok pesantren tidak akan menjadi agen-agen perubahan, dan akhirnya banyak pesantren tapi tidak memberikan dampak terhadap masa depan bangsa dan negara. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas apa jelas? Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa dari tahun 2000-an, saudara, bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme adalah paham yang sesat dan menyesatkan. Maka oleh karena itu saya ingin ingatkan kepada diri pribadi, saya ingin ingatkan khusus kepada para santri, kepada para orang tua yang memiliki santri, kepada segenap elemen umat Islam, hindari ketiga paham ini, saudara. Kenapa? Karena ketiga paham ini menjadi virus di dalam diri, akan merontokkan, saudara, karakter muslim. Dan ketika karakter muslim ini rontok, saudara, akhirnya saudara tidak akan berdampak kepada perubahan terhadap masa depan bangsa dan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita salawatan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Mana suaranya? Wa afi wa nuril
bikin qasidah syair ini dari tahun 2009 agar semua paham kewajibannya terhadap ulama, betul? Walau berjuta kata fitnah pada ulama, walau berjuta kata fitnah pada ulama, walau berjuta kata fitnah kepada cinta kami pada ulama tak akan. Apanya ujungnya doang. Cinta kami pada ulama tak akan sina. Saya berharap kalau ada berjuta kata busuk memfitnah para ulama, saudara, cinta kita kepada ulama nambah apa berkurang? Yang benar kayak nggak yakin, nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Coba bareng. Walau berjuta. Sebentar, jangan dulu ditapu. Ini lagi ngapalin dulu. Coba bareng. Walau berjuta fitnah cinta kami ulama tak walaupun nyawa yang jadi, walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang. Ujungnya apa? Coba kita tes bareng semuanya. Coba bareng, siap dari depan sampai belakang. Saya bertanya, cinta kalian sama ulama? Kami kompak, cinta kalian sama ulama? Kita cinta sama ulama buat kepentingan ulama apa kita? Kami kompak, kita ini belajar cinta sama ulama buat kepentingan ulama apa buat kita? Manfaatnya buat ulama apa buat kita? Yakin? Takbir? Jangankan kalian santri manusia yang mulia, jangankan kalian ibu bapak manusia yang mulia, anjing najis sekalipun, saudara, ingat saudara, anjing yang menjaga ulama ahli dakwah, ulama ahli jihad, anjingnya Ashabul Kahfi karena menjaga ulama, saudara. Beliau meronda itu, anjing itu sudah 24 jam meronda. Kalau ada kalajengking yang ingin mencelakai ulama dia jaga, kalau ada ular yang akan mematuk itu ulama dia jaga. Akhirnya najis anjing itu dicabut oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itulah anjingnya Ashabul Kahfi, apalagi kita umat manusia yang mulia. Betul. Sekali lagi, bela kepada ulama, taat kepada ulama untuk kepentingan ulama apa kita? Cabian kompak, kita apa ulama? Kalau kita tidak bela ulama, kalau kita tidak taat kepada ulama, yang rugi siapa, saudara? Ulama apa kita? Ulama apa kita? Yakin? Takbir? Coba bareng semuanya. Walau berjuta kata. Sebentar dulu, jangan ditabuh dulu. Ini biarnya kita samain dulu suaranya, betul? Nah, coba siap teriak semuanya. Ibu-ibu siap teriak semuanya. Bu nanya ibu-ibu, ibu-ibu siap teriak semuanya. Lu jangan sampai marah ngomong siapnya melotot. Siap, coba semuanya. Walau berjuta kata fitnah cinta kami lama walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta kami tak walaupun kami semua sampai. Ini
udah ada serempak, cuman belum ada darahnya. Masih lebay, ada yang sambil cengenges-cengenges, ada yang sambil garuk-garuk kepala, ada juga yang mingkem mulutnya buka tutup, tapi nggak keluar suara, saudara. Persis kayak ikan mujair di kolam-kolam, tapi nggak keluar suara. Siap teriak, siap kompak, hidup Madura, hidup ulama. Walau berjuta kata fitnah, cinta kami pada ulama tak akan sirna, walaupun nyawa yang jadi cinta. Ini udah kompak tapi hadroh nggak ditabuh. Tadi belum kompak udah ditabuh aja. Sekarang udah belum kompak udah ditabuh. Sekarang udah pada kompak malah diem nanti santri. Hidup klub hadroh. Ini santri yang main hadroh ini lapar apa gimana nih? Siap kompak semuanya? Coba ibu-ibu siap kompak semuanya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Walau berjuta kata fitnah, cinta kami walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Cinta kami ada akan sirna, walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa hafiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghayriha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi li Tariqati Ali Ba'alawi, Maulana Qutbul Irsyad wa Qutul Ibadil Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, nanti umat Islam, orang-orang beriman, saat sudah diketuk palu masuk ke neraka, saudara, sebelum dicemplungkan masuk ke dalam neraka jahanam, malaikat disuruh dulu, saudara, untuk memeriksa orang tersebut. Apa yang diperiksa, saudara? Yang pertama ditanya, saudara, oleh Allah, apakah di dalam hati orang yang masuk ahli neraka tersebut ada cinta kepada ulama? Kalau ternyata diperiksa sudah tidak ada cinta kepada ulama, ditanya apakah dia pernah hadir di majlisnya ulama. Kalaupun tidak pernah, saudara, hadir di majlisnya para alim ulama, ditanya apakah pernah makan dan minum duduk bareng dengan para alim ulama. Kalaupun tidak pernah, ujung-ujungnya, saudara, disuruh diperiksa nasab ke atasnya, apakah di antara leluhurnya ada para alim ulama. Ternyata, saudara, duduk bareng makan minum dengan para ulama, cinta kepada ulama, hadir berbarengan di majlis ulama, bisa mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah, kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita cinta ulama buat kepentingan siapa? Kita apa ulama? Kita apa ulama? Kita pelit sama ulama, ruginya kita apa ulama? Kita pelit gak taat kepada ulama, yang rugi siapa? Ulama apa kita? Siap taat kepada ulama, siap sam'an wa ta'ah kepada ulama. Takbir. Walau berjuta kata fitnah, sebentar.
lagi flash baterai HP-nya, setuju? Kita tadi nyalakan cinta kita kepada Nabi, saat ini kita nyalakan cinta kita kepada ulama, agar Madura, umumnya Pamekasan khususnya, Sampang dan kabupaten yang lainnya di Madura, tetap menjadi saudara tanah kelahiran kita yang kita bisa banggakan, karena ada di garda terdepan di dalam mencintai ulama. Semuanya siap teriak? Angkat flash baterai HP-nya, kita nyalakan cahaya dari Pamekasan bahwa kami orang Madura tidak akan bergeser barang satu tapak jengkal pun untuk mencintai dan taat samaan wa ta'ah kepada ulama yang istiqomah walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya. Takbir. Walau berjuta kata cinta kami tak akan sirna walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Cinta pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kau berjuta kata cinta kami tak akan sirna walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Taruhannya kita kami ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai. Allahumma salli ala sayyidina fil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Al-Habib Bahar Ibn Ali bin Sumit sebentar lagi akan hadir tengah kita semua. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Konklusi kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan pada malam hari ini, jaga keutuhan marwah dan kesucian eksistensi pondok pesantren. Betul? Eksistensi pondok pesantren bisa eksis di kemudian hari manakala santri-santrinya bisa dicetak bukan hanya sekedar soleh tapi muslim. Ada 3 penyakit yang bisa merontokkan saudara karakter muslim. Apa tadi itu? Sekularisme. Yang kedua pluralisme. Yang ketiga liberalisme. Yang alhamdulillah ketiga paham ini sudah dinyatakan sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Pusat. Akhirnya kita berharap semoga pondok pesantren Al-Ghurabah khususnya dan umumnya segenap pondok pesantren kaum muslimin
bisa mencetak generasi-generasi unggulan agama dan bangsa negara ke depan hari yang betul-betul salihin wa muslihin, salihat wa muslihat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Usikum nafsi bittaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.